Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, setiap kita insya Allah dan pasti mengenal surah yang sangat populer, surah yang sangat familiar, yaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah berarti adalah surah pembukaan atau surah pembuka di dalam Al-Quran. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Imam At-Tirmidzi, bahwa nama lain daripada surah Al-Fatihah adalah Ummul Quran dan Ummul Kitab. Induknya Al-Quran, artinya semua surah di dalam Al-Quran itu bermuara daripada surah Al-Fatihah, penjelasan daripada surah Al-Fatihah. Karena surah Al-Fatihah itu sangat lengkap, isi kandungannya berisi tauhid, berisi ibadah, dan berisi akhlak. Nama lain daripada surah Al-Fatihah adalah As-Sab'ul Mathani, artinya 7 ayat yang diulang-ulang, diulang dalam membacanya. Dan seringkali kita membaca surah Al-Fatihah ini dalam berbagai macam kesempatan, wabil khusus di dalam salat kita. Rasulullah SAW bersabda berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Artinya tidak sah salat seseorang tanpa membaca surah Al-Fatihah. Berdasarkan hadis inilah Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala anhu memberikan penjelasan bahwa berdasarkan hadis inilah dalam mazhab Syafi'i membaca surah Al-Fatihah itu hukumnya rukun atau wajib di dalam salat, baik bagi imam maupun bagi makmum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat pertama daripada surah Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maksudnya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila memulai satu pekerjaan apapun, tentu yang baik-baik, sebaiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sehingga dalam pekerjaan yang kita lakukan itu senantiasa menyertakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang kita kerjakan mendapatkan barakah, mendapatkan pahala. Dan dalam kita bekerja dan berusaha, selalu kita bawa nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, sehingga kita selalu berusaha untuk berbuat yang baik-baik dan terhindar daripada berbuat yang tidak baik. Rasulullah SAW bersabda, kullu amalin dzibalin lam yaqra bismillah fahuwa aqta. Setiap perbuatan yang tidak diucapkan kalimat nama Allah bismillah, maka pekerjaan yang kita lakukan itu terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa TV Tabalong yang dimuliakan Allah. Kemudian ayat yang kedua daripada surah Al-Fatihah adalah Alhamdulillahirabbil alamin, artinya dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan nama Allah Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Artinya kita hendaknya senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa dirinya adalah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Di dalam bahasa Arab, Al-Alamin ini jamak daripada Al-Alam.
alamin, jamak daripada alam. Ini menunjukkan tersirat di dalamnya bahwa alam ini ada beberapa alam yang ada. Disebutkan oleh para ulama ada alam arwah. Sebelum manusia itu ada di dalam rahim, itu sudah ada alam arwah. Yang mana di sana manusia itu ditanya oleh Allah, roh-roh manusia itu, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian, kata Allah. Semua arwah itu menjawab, bala, qalu bala, benar ya Allah, pian adalah Tuhan kami. Nah, sedangkan di alam ini ketika manusia lahir ke bumi ini, ada yang beriman, ada yang kafir, itu menunjukkan bahwa mereka itu tidak sesuai dengan apa yang telah diucapkannya ketika di alam arwah. Kemudian yang kedua adalah alam rahim, dan yang ketiga alam dunia, dan yang keempat alam barzah, dan yang kelima adalah alam akhirat. Dan Allah menegaskan bahwa dirinya lah Tuhan yang memiliki seluruh alam-alam tersebut. Kemudian ayat yang ketiga adalah Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita berakhlak dengan akhlaknya Allah. Takhallaq bi akhlaqillah, berakhlak dengan akhlaknya Allah. Maha Pengasih, Penyayang, artinya kita bersifat kasih, bersifat sayang, jangan bersifat pelit, jangan bersifat orang yang pemarah kepada orang lain. Kemudian yang keempat, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Dialah Allah yang memiliki hari kiamat. Dialah Allah Raja nanti Yaumul Ba'si, hari di mana manusia dibangkitkan setelah kiamat terjadi. Kemudian Yaumul Mahsyar, manusia akan dikumpulkan di satu tempat yang namanya padang mahsyar untuk mendapatkan timbangan amalnya dan mendapatkan Yaumul Jaza, Yaumul Mizan, hari ditimbang amal, dan Yaumul Jaza, hari di mana dibalas amal dan perbuatan mereka di dunia ini. Kemudian ayat yang kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami memohon, kami menyembah dan memohon pertolongan. Ini penegasan kepada kita bahwa kita hanya menyembah kepada Allah, bukan kepada yang lain, hanya beribadah untuk Allah, bukan untuk yang lain. Dan kita juga menegaskan dalam surah Al-Fatihah ini, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, karena sebenar-benarnya yang berhak kita sembah dan memohon pertolongan hanya Allah, Tuhan yang maha memiliki segala-galanya. Kemudian ayat yang keenam, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Artinya kita setiap hari membaca surah Al-Fatihah ini berdoa kepada Allah supaya kita diberikan Allah petunjuk jalan yang lurus. Almarhum Abah Guru Sekumpul Syekhuna Muhammad Zaini mengajarkan kepada kita agar setiap sujud terakhir dalam salat kita untuk membaca ihdinas siratal mustaqim sebanyak 7 kali, agar kita selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, supaya kita selalu berada di jalan yang diridainya. Dan yang terakhir ayat yang ke-7, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus itu adalah, dijelaskan Allah, jalan orang-orang yang diberikan Allah nikmat atas mereka, dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, saat kita bareng yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sekilas tentang tafsir surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita selalu dapat membaca dan mengamalkan membaca surah Al-Fatihah ini, dan dapat mengaplikasikan makna dan hakikat serta tafsir daripada surah Al-Fatihah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan petunjuknya, dan mendapatkan rahman dan rahim, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.